Halo sahabat Story Movie, kali ini Story Movie akan membahas alur film Korea yang berjudul Innocent Witness. Dirilis pada tahun 2019, film yang disutradarai oleh Lee Han bergenre drama crime dan dibintangi oleh Jung Woo Sang dan Kim Yang Ji. Seorang pengacara hukum yang menangani 이 kasus 사건으로 kematian seorang 128명 한 kakek-kakek 가지만 berusia 약속해 80 주시겠습니까? tahun. Tetapi, hanya ada satu saksi yang melihat kejadian tersebut. Saksi itu adalah seorang remaja yang mengalami penyakit autisme. 묻는 사람도 힘들고 Bagaimanakah 답하는 cara 사람도 pengacara 힘들고. tersebut untuk 예, meyakinkan 재판장님. seorang yang mengidap 저희 penyakit 검찰 autisme 야, 대놓고 menjadi 그런 말 saksi 하면 di 안 pengadilan 돼. atas kasus yang ditanganinya? 분명히요. 왜 그렇게 생각합니까? Film diawali dengan seorang pria berjalan menuju penjara untuk bertemu dengan kliennya. Pria tersebut bernama Sun Ho. Sun Ho adalah seorang pengacara di lembaga hukum kemasyarakatan. 10년 정도 받는 겁니까? 뭐 저라면 10년 구형에 엄마야 말로만 들어도 막이 소름이. Sun Ho tinggal berdua bersama ayahnya di sebuah apartemen. Ayah Sun Ho bertanya, kapan anaknya menikah karena ayahnya merasa kesepian dan ingin 결혼 안 mempunyai cucu. 한다니까요. Tetapi Sun Ho tidak menggubris karena ia masih ingin berkarir dan melunasi hutang. Dan scene beralih di sebuah ruang kelas. Terlihat seorang anak remaja autis yang bernama Jiwoo. 지우 학생 해볼까? 난 추워한다고 덮어주는 Tetapi ia sangat jenius. Terlihat saat ia disuruh oleh gurunya membaca cerita. Ia sangat cepat menghafal dan mengerti. 누가 금방 다 외웠구나. 지우 잘했어. Di malam hari, saat Jiwo bermain game di kamarnya, ia mendengar suara jendela pecah dari seberang rumahnya. Lantas ia sangat terkejut melihat kejadian meninggalnya Tuan Kim. Ia sangat syok sehingga ditenangkan oleh kedua orang tuanya. Dan keesokan paginya, kepolisian mendatangi rumah Jiwo karena ialah satu-satunya saksi. Singkat cerita, karena Sun Ho disegani oleh bosnya, ia dipercaya menjadi pengacara pembantu Tuan Kim. Akhirnya, Sun Ho menuju ke penjara di mana tempat pembantu Tuan Kim ditahan. Pembantu tersebut bernama Miran. Sun Ho pun bertanya kejadian kematian Tuan Kim. 김은택 씨가 사망한 날이요. Dan pembantunya pun memberitahu bahwa ia tidak membunuh Tuan Kim. Ia pun bercerita saat kejadian malam itu. Ia mendengar suara gelas pecah dari kamar Tuan Kim. Dan ia segera menuju ke kamar tersebut dan melihat Tuan Kim sudah dalam keadaan kepalanya terbungkus oleh plastik. Karena panik, Miran pun langsung menuju dapur untuk mengambil pisau agar bisa merobek plastiknya. Setelah tiba dari dapur, ia melihat Tuan Kim sudah melompatkan diri dari jendela. Setelah mendengar pengakuan dari Miran, Sun Ho langsung pergi menuju ke kantornya. Di kantor ia mendapatkan rekaman yang berisi wawancara Jiwo bersama jaksa penuntut umum. Setelah melihat isi rekaman tersebut, ia langsung mendatangi rumah Jiwo. Tetapi ia tidak disambut baik oleh ibu Jiwo. Sun Ho tidak menyerah untuk mendapatkan kesaksian dari Jiwo. Dan ia mendatangi sekolahnya untuk bertemu dengan Jiwo. 그 왜 어떤 할아버지 돌아가셨잖아. 신내라. Keesokan harinya, sidang pertama pun dilaksanakan. Dan menurut ahli forensik, kematian Tuan Kim murni pembunuhan, bukan bunuh diri. Tetapi pengacara Sun Ho membantah hal tersebut, karena menurut riwayat hidup Tuan Kim, ia menderita penyakit insomnia dan seringkali ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. 국가병력과 처방 전 기록입니다. 사망자는 사망 전 극심한 불면증과 불안 증세를 사건 당일 사망자의 몸에서 검출. Terlihat dari sidang, pengacara Sun Ho memperlihatkan bukti CCTV saat Tuan Kim membeli racun tikus di supermarket. Akhirnya, sidang pun ditutup dan akan dilanjutkan minggu depan. Saat pengacara Sun Ho ingin menemui Jiwo di sekolah, ia melihat Jiwo dipaksa oleh sahabatnya untuk minum ramuan agar cepat mampus. Ramuan tersebut berisi cacing dan belatung. 마셔봐, 맛있어.
Saat Sunho melihat hal tersebut, ia langsung memarahi sahabat Jiwo. Dan Jiwo pun syok, sehingga pingsan. Akhirnya ia dilarikan oleh Sunho ke rumah sakit. Mengetahui hal tersebut, Ibu Jiwo sangat bersedih dan menyesali sudah mempercayai seseorang yang dianggapnya benar-benar tulus menjaga Jiwo. 지우한테 친구가 신혜밖에 없어요. 전 이런 쪽 잘 모르지만 Setelah keluar dari rumah sakit, Sunho mengantarkan Jiwo pulang ke rumahnya. Dari sini akhirnya Ibu Jiwo mulai bersimpati dan kasihan terhadap Sunho. Akhirnya ia dipersilakan untuk masuk ke rumah dan menanyai kesaksian Jiwo atas kejadian pembunuhan Tuan Kim. 얘기 좀 나눠보시겠어요? 그래도 될까요? 지우야, 그날 밤 기억하지? 김은택 할아버지 돌아가신 날. 네. Sidang kedua pun dilaksanakan. Jiwo berada di pengadilan dan bersedia menjadi saksi. Dan ia menceritakan kejadian yang ia lihat tersebut. Bahwa saat kejadian tersebut ia melihat Tuan Kim dalam keadaan kepala terbungkus oleh plastik. Dan melihat Miran dengan sengaja mencoba untuk membunuh Tuan Kim. Dengan cara menutup mulutnya. 머리에 비닐봉지를 쓴 할아버지의 머리를 붙잡아 Dan akhirnya Tuan Kim mencoba melawan dengan cara merobek plastiknya. Akan tetapi tangannya dipegang oleh Miran. Tuan Kim pun didorong lewat jendela. 할아버지를 붙잡고 쓰러뜨렸습니다. 구해주려고 한 것 같지는 않았나요? 아니요. Tetapi di sini pengacara Sunho membantah kesaksian tersebut karena Jiwo dianggap mempunyai cacat mental dan tidak bisa dianggap sebagai bukti yang akurat. 정신병을 가지고 있는 사람이 재판장님, 변호인은 지금 사건과 맞지 않는 무의미한 테스트로 증인을 모욕하고 있습니다. 충분한 것 같은데요. Di sini Jiwo dan ibunya merasa sedih dan terhina atas perkataan pengacara Sunho. Sidang kedua pun selesai. 검사 측, 혹시 추가 신문하실 거 있습니까? 아니요. 변호인, 신문사항 더 있습니까? 없습니다. 스스로 1심 재판을 마치고 2주에 선고하겠습니다. Setelah sidang tersebut, Sunho mendatangi rumah Jiwo untuk meminta maaf atas kejadian di pengadilan. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan oleh ibunya untuk bertemu Sunho. 안녕하세요. 지우 안에 있나요? 지우한테 사과하려고 왔어요. 왜 거기다 그렇게 세워놓고 망신 주니까 좋아요. 그렇게 느끼셨다면 죄송합니다. 저는 변호사로서 제가 해야 할 일을 Karena ibunya masih merasa kecewa atas kejadian di sidang tersebut. Ibunya pun berkata, ia tidak akan mengizinkan Jiwo untuk menjadi saksi lagi di pengadilan. 정신병 운운하는데 그게 변호사가 할 일이에요? 병자냐고 물어봐요. 그 전에 빨리 가세요. Dan akhirnya, sidang penjatuhan vonis pun dilaksanakan. Hakim memberitahu bahwa kesaksian Jiwo tidak bisa diterima karena ia mengalami kelainan mental. 2016 고합 12985 사실에 부합하는 유일한 증거인 이민의 정신적 상태 그 증명력을 인정할 수 없습니다. Dan setelah mempertimbangkan bahwa Miran tidak bersalah dan Tuan Kim murni dinyatakan bunuh diri, dan akhirnya di sini pengacara Sunho melihat saat hakim memutuskan vonis tidak bersalah kepada Miran. Ia melihat anak dari Tuan Kim tersenyum, seolah ia senang mendengarkan hasil vonis tersebut. Sunho mencurigai Miran dan anak dari Tuan Kim bersekongkol. 피고인 오미란, 무죄. 의견도 참고하여 다음과 같이 선고합니다. 오미란 씨는 이제 집으로 가셔도 좋습니다. 선생님 덕분에 제가 살아났네요. 수고하셨습니다. Beberapa hari kemudian, Sunho mendapat telepon dari bosnya karena kasusnya tersebut berlanjut ke pengadilan tinggi. Di sini pengacara Sunho mengajak jaksa penuntut umum bertemu dan membicarakan tentang kasus Tuan Kim yang berkelanjut ke pengadilan banding. Sunho meminta dan meyakinkan Jiwo untuk menjadi saksi sekali lagi. Akan tetapi, ibu Jiwo melarangnya untuk menjadi saksi. 지우 증인 출석 마지막으로 한 번만 더 부탁드릴게요.
정말로 너무하시네요. 힘든 일인지도 잘 알아요. 그런데도 부탁드리는 거예요. 아니, 저 다시는 지우 법정에 안 세웁니다. 차라리 벌금을 물고 말지. Dengan tekadnya, Jiwo bersikeras ingin menjadi saksi. 나는 증인이 되고 싶어. 아니야. 지우 힘들어서 안 돼. 그래도 증인이 되고 싶어. 증인이 되어서 Sidang banding pun dilaksanakan. Di sini ternyata pengacara Sunho berbalik untuk membantu Jinwo menjadi saksi dan karena ia mencurigai Miran telah berbohong tentang kebenarannya. Semua orang di persidangan pun kaget karena Sunho masih menjadi pengacara Miran. Hal tersebut sudah melanggar kode etik pengacara, bahkan ia mempertaruhkan izin pengacaranya. 증인의 의사소통 방법이 특별하다는 점을 이해해 주시기 바랍니다. 증인의 안정을 위해 곧 사건과 관계된 이야기를 하겠습니다. 너 변호사야! 정신 차려! 변호사도 사람입니다. 이 사람은 지금 변호인의 의무를 위반하고 있습니다. Akan tetapi, ia tidak memperdulikan, karena ia mempunyai prinsip untuk mengungkap kebenaran. Ia membantu meyakinkan hakim bahwa kesaksian Jiwo benar. 양 변호사, 괜찮겠어요? 네, 그럼 양 변호사의 의무 위반에 대해서는 다른 재판에서 다뤄보기로 하고 잠깐만요! 이 재판 들어가세요. Ia bertanya, apa yang diucapkan salah satu orang di dalam persidangan. Orang itu menyebutkan nama dan pangkatnya dengan suara pelan. Tetapi Jiwo bisa mendengarkan apa yang dikatakan orang tersebut. Semua yang di persidangan tersebut terkejut karena Jiwo memiliki pendengaran yang sangat tajam. 저기 문 앞에 법정 경위분, 본인의 소속과 계급, 이름을 속삭이듯이 말씀해 주시겠습니까? 증인, 저 아저씨가 무슨 말을 하는지 맞춰볼까요? 네, 서울고등법원 보안관리대 소속 법정경위 김영훈. 맞습니까? 아, 예, 맞습니다. 사폐아의 특성 중 하나는 청력이 극도로 예민하다는 것이다. Kemudian, pengacara Sunho mengetesnya sekali lagi dengan menyuruh Jiwo menebak bintik-bintik yang ada di sapu tangan yang dipegang pengacara Sunho. Dan lagi-lagi, Jiwo bisa menebaknya dengan cepat dan jawabannya benar. 법정에 오기 직전 구입한 손수건입니다. 손수건의 물방울이 모두 몇 개죠? 196개요. 몇 개인지 세어봐 주시겠어요? 196개가 맞습니다. Akhirnya, Jiwo disuruh menjawab ada berapa kata yang disebut Miran dalam kejadian pembunuhan itu. Jiwo pun menjawab ada 52 kata yang dikatakan oleh Miran, dan ia menjelaskan kata-kata yang ia dengar. 오미란 씨가 했던 말을 기억하나요? 네, 오미란 씨가 했던 말은 100? 말을 그대로 말해 주시겠습니까? 당신 하나 죽으면 당신 새끼 내 새끼 다 삼키. 기벌 좀 있으면 잘하지. 아직도 살았네. 이 질긴 영감탱이. 진심이 죽였으면 일이 길냐. Dan tim pengetik pun memberitahu bahwa benar, terdapat 52 kata yang disebut Jiwo. 문장 부호 빼고 108자가 맞습니다. Dan pengacara Sunho menanyai kebenaran kepada Miran. Akhirnya, di sini terungkap bahwa Miran disuruh untuk membunuh Tuan Kim oleh anaknya Tuan Kim agar bisa mencairkan asuransi, dikarenakan Tuan Kim ternyata seorang kaya raya. Akhirnya, Miran dan anak Tuan Kim ditangkap. 이제 진실을 자백을 하면 형량이 줄어듭니다. 제가 도와드릴게요. 누가 살해를 지시했습니까? 김만름 사장님. 당신의 친부 총부살이입니다. Keesokan harinya, Sunho mendatangi rumah Jiwo untuk memberikan hadiah, karena Jiwo sudah menjadi saksi terbaik. Sebelum pergi, ia memeluk Jiwo untuk terakhir kali. 지우야? 제가 가면 되죠. 지우 생일 축하해. 아저씨 바빠질 것 같아. 이거 보라고.
감사합니다. 아저씨 이제 가야겠다. 지우 잘 있어. 생일 축하하고. Kemudian, Sunho bertemu dengan seorang wanita yang telah lama disukainya, dan ia mengungkapkan bahwa ia sangat mencintainya dan akan menikahinya. Film pun tamat. 해야 될진 모르겠어. 근데 하나 확실해진 게 있어. 네가 없으면 안 될 것 같아. Itulah pembahasan spoiler film Innocent Witness. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton film ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di film-film berikutnya.